US dollar kembali menguat secara signifikan untuk hari ketiga berturut-turut, dan Anda bisa lihat dari grafik US dollar tersebut bahwa daily chart menunjukkan 3 candle berturut-turut kita mendapati pola rebound. Apakah ini betul-betul rebound yang artinya memang sudah saatnya dolar menguat? Kita akan melirik terlebih dahulu preview dari 3 hari terakhir terhadap rilis data Amerika yang nantinya kita akan gunakan untuk skenario non-farm esok hari. Well, kita lihat di hari Senin, kita tidak memiliki data apapun yang dirilis. Lalu di hari Selasa, kita mendapatkan data ISM Manufacturing PMI yang dirilis lebih baik dari ekspektasi, di angka 56 berbanding 54,5. Lalu kemudian di hari Rabu atau kemarin, kurang lebih dengan rilis data ADP yang sebetulnya tidak terlampau bagus atau di bawah ekspektasi, tapi kalau kita bandingkan dengan previous di angka 167.000, sementara rilis data aktual itu berada di angka 400. Artinya apa? Artinya ini adalah pemulihan dari sektor data lapangan pekerjaan yang memungkinkan bahwa nantinya unemployment rate yang akan terjadi atau dirilis di hari Jumat mungkin saja akan terjadi penguatan atau setidaknya relatif berkurang. Lalu kemudian yang tak kalah penting adalah factory orders yang memang cukup bombastis, tapi menurut saya ini pun tidak terlampau fantastis. Karena kalau kita compare dengan apa yang terjadi di masa lampau di periode yang lalu, 6,2% berbanding 6,4%, artinya tidak terlampau ekstrim. Lalu kemudian pernyataan dari Williams ataupun Mester, di mana mereka berdua sebetulnya lebih mengisarkan tentang apa yang akan dilakukan oleh Fed, persis dengan apa yang disampaikan oleh Fed's Brainerd di hari Senin yang lalu. Artinya, market kecenderungannya sedang euforia terhadap rilis data yang memungkinkan bahwa non-farm payroll akan dirilis sangat baik. Apalagi nanti malam kita akan mendapati data initial weekly claims yang mungkin akan dirata-ratakan dalam 1 bulan terakhir yang cenderung mengalami penguatan. Beberapa pengamat memperkirakan kemungkinan potensi non-farm payroll cenderung menguat di angka 1.400.000. Tapi kalau kita lihat dari previousnya dibandingkan dengan data bulan lalu, maka kita mendapati sebetulnya adalah zona penurunan, di mana di previous kurang lebih berada di angka 1.763K. Saya memperkirakan penguatan dolar kali ini bukan dikarenakan faktor memang seharusnya menguat, karena secara kondisi fundamental semua pengamat ekonomi menilai bahwa dolar akan melanjutkan penurunan. Terutama di pekan depan kita akan melihat Senat ataupun DPR akan kembali dari masa resesnya, dan kemudian mereka berpacu dengan waktu untuk merilis tentang pembahasan stimulus. So, dolar, apakah dia memang sudah saatnya menguat atau memang ini adalah hanya rebound semata secara teknikal atau bahkan market discount menjelang non-farm payroll? Yang saya khawatirkan adalah saat rilis data non-farm payroll, justru kita akan melihat tenaga akhir dari kenaikan dolar, lalu akhirnya dikonversikan dengan market discount, dan akhirnya terjadilah pembalikan arah di mana dolar akan turun, sementara emas akan kembali mengalami kenaikan. Tapi kita akan lihat untuk hari ini apa yang akan terjadi pasca ditemukannya head and shoulder tadi malam. Technical View 3 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Oke, kembali lagi dengan ulasan dari Outlook DXY atau indeks dolar. Pertama, kita harus melihat terlebih dahulu perkembangan yang terjadi setelah beberapa hari yang lalu saya sempat menyodorkan tentang potensial elliott wave untuk wave kelima downtrend, terutama untuk indeks dolar. Tapi ternyata 3 hari terakhir, kurang lebih hari ini adalah hari ketiga, dia justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan dengan catatan, beberapa waktu lalu juga saya sempat mengatakan, kalau Anda menghitung satu dari areal ini, maka wave kelima sebetulnya sudah selesai. Artinya kita sedang menantikan pola pembalikan arah dari US dollar. Meskipun tidak dalam waktu singkat, kemungkinan akan beberapa periode yang juga bisa memunculkan beberapa pola-pola tertentu. Tapi kurang lebih sudut pandangnya yang saya lakukan kurang lebih saya ambil dari saat dia breakout dari triangle tersebut. Sehingga ini adalah wave satunya, dan saya mendapati yang terjadi sekarang adalah dilematis untuk wave kelima. Nah, tapi 2 hari terakhir, terutama ini kurang lebih di 2 hari yang lalu, kita mendapatkan dengan pola candle atau doji stick seperti ini. Artinya ini akan terjadi kenaikan, dan itu terkonfirmasi dengan sangat baik tadi malam. Areal triangle yang kemarin kita gunakan itu merupakan areal pullback
Jadi kita asumsikan itu adalah sebagai pullback. Tapi kalau misalkan kita hapus seperti ini, oke, kita asumsikan wave kelima masih dalam bayang-bayang, tapi kemungkinan potensinya kalaupun ini terjadi kenaikan, saya rasa akan equal dengan candlestick yang terjadi kurang lebih di 28 Agustus yang lalu. Jadi kemungkinan ini dengan areal tertingginya kurang lebih ini adalah areal 93 ya, persis dengan apa yang kita nantikan sejak kemarin. Nah, artinya cekungan ini sangat indah meskipun mungkin saja kalau Anda lihat dari sini ini mirip dengan potential double bottom. Nah, yang jadi permasalahan kalau ini double bottom, maka neckline-nya akan berada di area 93.34. Yang artinya juga kalau ini ditembus, barulah dia terkonfirmasi sebagai double bottom, lalu kemudian terjadi rebound ataupun kenaikan. Nah, secara fundamental, nampaknya hal ini bisa saja terkait dengan menjelang rilis data non-farm 2 hari terakhir kita mendapati pola atau rilis data yang sangat baik sehingga memungkinkan untuk penguatan dolar. Tapi hati-hati dengan kemungkinan potensi yang akan terjadi, at least mungkin saja ini market discount menjelang non-farm payroll. Artinya begitu non-farm payroll bagus tapi tidak terlampau fantastis, hati-hati dengan vice versa atau respon kebalikan, karena di 2 atau 3 hari terakhir sebelum non-farm payroll sudah mengalami penguatan terlebih dulu untuk US dollar. Ya, kemarin kita ternyata menantikan area tengah ditembus apa tidak, ternyata skenario-nya adalah ditembus, lalu kemudian dia terkoreksi. Artinya yang seperti apa yang Anda lihat dalam video kemarin di Gold Outlook, bahwa ternyata pergerakan emas dia mengalami tekanan di sesi Asia, lalu kemudian dia rebound saat terjadinya rilis data, ya, rilis datanya di bawah ekspektasi meskipun secara previous itu masih lebih baik. Lalu kemudian dia terjadi pantulan kembali. Nah, secara normal setelah dia terjadi seperti demikian, menembus area tengah, dia pullback, lalu kemudian dia mencoba untuk mendekati area tersebut. Jadi kemungkinan ini potensinya masih bisa untuk terjadi di area 93.11 ataupun poin 15. Technical view gold 3 September 2020 per jam 10 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1940 atau 1950.90 dan area low 1939.90. Running price kini bertahan 1944.90. Oke, congratulations untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi dari head and shoulder kemarin. Lalu juga kemarin kita sempat mengupas tentang kondisi candlestick yang harus menjadi big bearish candle, dan ternyata itu terjadi sehingga kemungkinan hari ini akan terjadi tekanan kembali. Meskipun sebetulnya saya bisa saja sekarang menyarankan Anda untuk melakukan buy dengan patokan kurang lebih seperti demikian. Kalau ini mengalami penurunan, lalu kemudian ini adalah area yang sebelumnya menjadi resisten, kini menjadi area support, maka kita memiliki tantangan di area 1935 sampai 1929. Artinya, kurang lebih area low yang tadi malam sempat tercipta di 1932 bisa saja diuji kembali, retest kembali, barulah dia rebound. Mohon maaf kalau ini meleset, tapi perkiraan saya kemungkinan bisa saja candlestick hari ini akan menuju low terlebih dulu, artinya akan terjadi swing low, lalu kemudian ditutup dengan potensi rebound, dan akhirnya ditutup dengan doji candle. Bisa seperti ini candlesticknya, atau bisa juga seperti ini. Dan kalau itu yang terjadi, maka esok hari di non-farm payroll bisa saja asumsi bahwa market sudah merespon atau mengantisipasi dari rilis data yang sangat bagus untuk non-farm payroll. Lalu di grafik keempatnya juga kemarin ternyata dia tembus area dari Fibonacci fan tersebut, lalu kemudian Anda bisa lihat di sini dia mengalami penurunan sampai zona ini. Ini adalah di area 1928 1931. Lebih tepatnya kemarin adalah area terendah 1932.40, lalu rebound dan ditutup di 1938 ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sini arealnya bertahap melalui kenaikan, tapi hati-hati karena kenaikan ini bisa saja hanya pullback sementara. Dan kita memiliki area resisten 1945-1947 meskipun tadi sempat swing high sampai 1950. Tapi kurang lebih historical price yang paling kuat adalah 1955. Idealnya sebetulnya kalau kita mengasumsikan akan terjadi penurunan, maka idealnya dia akan pullback terlebih dulu sampai 1955. Jadi jangan kaget kalau misalkan ternyata dia sudah rebound terlebih dulu 1955, lalu nantinya dia akan mencari arah untuk kembali turun. Well, of course, kalau yang kita asumsikan at hand shoulder yang kemarin atau yang tadi malam, berarti ini adalah area neckline-nya, ini adalah left, ini head, ini right shoulder, dan ternyata dia sudah ditembus di area 59. Sangat wajar kalau dia pullback ke 59. Targetnya berapa? Targetnya adalah setinggi dari kedalaman tersebut. Nah, saya mengukur ternyata kedalaman ini kurang lebih 2985, artinya panjangnya pun akan memiliki area yang sama. Nah, kurang lebih kalau kita tarik, arealnya berada di 1931. Artinya, kemungkinan potensi ini ada beberapa hal yang bisa menjadi arah. Apakah dia akan terjadi penurunan lalu kemudian dia rebound?
Artinya di sini akan terjadi double bottom di era atau di area 29 ataupun 31, atau dia langsung tergelincir kembali sampai setidaknya sekitar 1909 ataupun 19015. Ya, kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan potensial good demand yang powerful atau yang sangat powerful akan berada di kisaran 1908 ataupun 1913. Singkatnya di grafik H1, kalau kita lihat kemarin head and shoulder sudah tercipta dan kemarin sudah perfectly match ya. Targetnya Anda bisa lihat di sini, area kedalaman dari bagian head. Saya tarik seperti demikian, targetnya adalah 1933. Ternyata kemarin meskipun sempat swing high, nah ini adalah waktu dirilis data dengan rilis yang di bawah ekspektasi lalu kemudian rebound, namun akhirnya terseok-seok kembali. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Head and shoulder di grafik H1 sudah selesai, lalu kemudian kalau kita perhatikan pullbacknya juga sudah sangat normal. So, saya perkirakan kalau misalkan seperti ini, skenario-nya sebetulnya yang paling cantik adalah kurang lebih kita asumsikan. Pertama, dia akan turun sampai 1933 setidaknya atau 1930, lalu kemudian nanti akan terpantul atau rebound sebagai area double bottom. Artinya Anda bisa lakukan buy sebetulnya di teritori 1929 ataupun 1930. Lalu kemudian neckline yang akan menjadi pemutus ataupun penentu adalah 1948, yang artinya kalau misalkan tidak terjadi hari ini, bisa saja ini menjadi era rebound di non-farm payroll. Nah, atau pola B-nya kurang lebih kalau misalkan ternyata 1933 ini rapuh, kemudian dia kembali zigzagnya mengalami penurunan, at least mungkin saja kalau kita tarik historical price-nya ini adalah 1924 atau mungkin yang paling maksimal di 1909. Tapi anyway, apapun yang terjadi menurut saya zigzagnya pun kalau kita asumsikan ini wave 1, 2, 3, 4 berarti wave kelimanya akan berada di kisaran 1920 ataupun 1924, lalu kemudian disitulah Anda atau good demand akan muncul di area tersebut. Tapi untuk hari ini di pagi hari saya sudah memberikan suggestion untuk melakukan sell on pullback di area 1945 ataupun 1947, which is good karena target pertama adalah 1940.00 dan target kedua adalah 1935.50. Stop lossnya silakan gunakan di area 1955.50 dan selalu gunakan stop loss dan risk manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.